Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten Kata Mereka Anime Jelek. Kali ini, gue tertarik untuk ngeliat kira-kira apa saja review negatif atau perkataan negatif untuk anime yang disukai banyak orang Indonesia, yaitu Konosuba. Kira-kira apa saja komentar negatif yang akan dilontarkan oleh para netizen untuk anime yang satu ini? So, langsung aja, mari kita lihat. Gue sih nggak tahu ya, kira-kira komenan apa yang bakal dikeluarkan untuk ngatain Konosuba ya. Tapi kemungkinan aja nih bakal ada yang komentar soal animenya yang terlalu ecchi. Mungkin aja ya, bakal ada yang komentari soal itu. Selebihnya sih gue nggak tahu ya apa ya, kira-kira ya. Mungkin di komedi sih, bisa saja bagi sebagian orang komedinya tuh nggak lucu. Ya kita lihat aja. Seperti biasa, mari kita baca komentar negatif paling atas. Setelah itu gue bakal jelasin orang ini sebenarnya mau sampaikan apa. Wih, baru juga gue sebut pak, langsung jadi kenyataan. Untuk paragraf pertamanya ya, untuk orang ini, awalnya tuh dia ngomong nih, dia mengira Konosuba tuh adalah anime yang bagus karena dia suka dengan karakter desainnya yang bagus dan juga harusnya ini lucu. Tapi pada akhirnya pendapatnya berubah dan menurut dia 90% komedi dari anime ini tidak lucu. Langsung pak, to the point, betul apa yang gue tebak tadi tuh komedinya. Dia ngasih story 2 dari 10 karena buat dia cerita Konosuba tuh sama aja kayak Esao. Ini review dibikin 2016 loh, 17 Maret 2016. Setelah kesuksesan besar Sword Art Online, di mana sebuah genre tentang realita menjadi game, akhirnya genre ini pun menjadi overuse. Dan Konosuba itu adalah salah satu yang mengikuti jejaknya Sword Art Online. Nah, bagi dia, ini adalah pemilihan premis cerita yang kurang bagus. Karena ya, istilah zaman sekarang tuh copy paste. Makanya dia kasih story-nya 2 dari 10. Wow. Tahun 2016 saja, orang tuh udah bilang, plot kayak Esao itu overuse. Apalagi sekarang, 2023. Wow. 2016 isekai udah overuse. Itulah, baru 2016 tuh, belum 2023. Ini 2023 apa ya sebutannya, muntah-muntah. Nah, kalau art dia kasih 6 dari 10. Dia ngomong nih, visual di anime Konosuba buat dia tuh jelek, sangat-sangat jelek. Dan ini terasa terlalu tua untuk anime tahun 2016. Cuma meskipun anime ini kelihatan jelek dan kelihatan terlalu tua untuk anime tahun 2016, dia sih suka episode 10 karena buat dia episode 10 tuh mempunyai animasi yang luar biasa, terutama dari scene ledakannya. Bahkan dia juga ngomongin soal fisik dari para Sukubi. Ya lu tau lah maksudnya apa ya. Episode 10 tuh ada apa ya? Gue lupa episode 10 Konosuba tuh nyeritain apa. Yang berdua sama, siapa lagi namanya tuh yang cewek zombie tuh, yang mereka lawan Destroyer bukan sih? Iya kan? Yang mereka lawan Destroyer tuh, jadi di sebelah kanan ada si Megumin, sebelah kiri ada Whis, ya, yang Whis. Kemungkinan scene itu tuh yang dimaksud sama dia. Nah, kalau untuk sound bagi dia 3/10. Kalimat ini dia pengen ngomong kalau openingnya Konosuba itu catchy, tapi buat dia itu bukanlah lagu yang enak untuk dinyanyikan. Lagu endingnya pun sama, terlalu datar, dan itu bukanlah lagu yang gampang untuk diingat banyak orang. Dia juga komentari soal voice actornya nih, yang menurut dia biasa aja, dan tidak ada yang spesial, sama sound effectnya yang juga biasa aja. Wow, diperhatikan semua ya. Nah, kalau untuk karakter dia kasih 4/10. Nah, kalimat ini dia komentari soal pakaiannya para karakter di Konosuba lah, yang menurut dia tuh sangat terasa banget fantasinya. Nah, untuk kalimat ini dia tuh ngejelasin deskripsi karakternya Kazuma, karakternya Darkness, Aqua, sama juga Megumin. Bagi dia nih karakternya unik ya, tapi setelah episode 7, semua karakter yang unik itu tidak lagi terasa lucu. Dan bagi dia, semenjak episode 7, komedi yang dipakai tuh itu aja terus tuh diulang-ulang. Dan akhirnya sampai di episode 10 dia merasa kalau komedi di anime ini malah kerasa annoying. Jadi sebenarnya ngebahas karakter atau ngebahas komedi, ini harusnya masuk ke story nih kalau komedi. Ya intinya soal karakter menurut dia sih bagus ya, desain sama sifat-sifatnya karakter di Konosuba. Tapi ya itu, bagi dia karakternya nggak lucu, terutama setelah episode 7 ke atas itu udah nggak lucu lagi. Nah, kesimpulannya buat dia, Konosuba adalah anime yang tidak punya potensi. Waduh, kenyataannya Konosuba lanjut bang sampai season 3. Ini 2016 loh, dibilang kalau Konosuba tuh anime yang tidak potensial. 2023 ini sudah mau season 3, sudah ada spin-off, masuk Isekai Quartet. Ya intinya dia pengen ngomong nih, Konosuba was not my cup of tea. Bagi dia Konosuba tuh bukanlah seleranya. Itu dia. Intinya dari review pertama dia pengen ngomong tuh, dari semua ini ya cuma satu, Konosuba tuh nggak lucu. Dari semua ini nih, Konosuba nggak lucu, sama buat dia premisnya Konosuba tuh sudah terlalu overuse. Dia merasa kalau Konosuba itu hanyalah satu dari sekian banyak anime yang mencoba mengikuti popularitasnya Sword Art Online pada masa itu ya, 2016. Oke, menarik. Jadi gitu guys, alasan kenapa orang bilang Konosuba itu jelek, salah satu alasannya karena tidak lucu. Kita paham nih sekarang nih. Nah, kita lanjut ke review kedua. Kira-kira dia ngomongin apa lagi nih? Apakah masih tentang komedian tidak lucu atau ternyata ada poin baru yang kita tidak ketahui? Gue baca dulu ya. Nah, paragraf pertama ini mencoba mendeskripsikan karakternya Kazuma. Dia ngomong nih,
Karakter utama yang awalnya tidak populer, kali ini dikelilingi oleh banyak perempuan. Dan tiba-tiba, sifat awalnya yang adalah seorang hikikomori dan jarang berkomunikasi sama manusia, tiba-tiba berubah ketika bertemu dengan semua gadis itu, padahal gadis itu adalah gadis yang seusianya. Dan akhirnya dia tidak lagi seorang hikikomori, dan dia bukanlah orang yang bermasalah ketika ngobrol sama cewek. Emangnya Kazuma tuh punya masalah ngobrol sama cewek ya? Kayaknya di episode 1, seingat gue nggak pernah diliatin deh Kazuma punya masalah kayak gitu. Dia hikikomori iya, tapi punya masalah ngomong sama cewek? Kayaknya enggak deh. Intinya sih gini. Paragraf pertama tuh dia ngomong kalau karakternya Kazuma kan awalnya tuh jarang ngobrol sama cewek dan hikikomori. Tapi kok tiba-tiba ketika dia ketemu sama Darkness, Megumin, sama Aqua, kok dia bisa tiba-tiba komunikasi dengan lancar padahal mereka bertiga adalah cewek gitu. Yang mati serangan jantung mau nyelamatin cewek gimana bang? Tapi kan itu bukan berarti dia nggak bisa ngobrol sama cewek kan? Ngomong sama dewa aja masih santuy. Ya bener. Tapi masuk akal loh poin yang dia ngomong ya. Gue nggak kepikiran loh. Kalau Kazuma aja bisa kena serangan jantung gara-gara selamatin cewek yang mau ditabrak traktor, kenapa sifatnya bisa tiba-tiba berubah ketika ketemu Aqua gitu? Dia malah jadi orang yang sering ngomong. Apakah saking stresnya Kazuma, makanya sampai tiba-tiba sifatnya berubah drastis? Ya, kita lanjutlah kalimat berikutnya. Nah, kalimat ini dia pengen ngomong, kalau 3 episode pertama Konosuba itu tidak ada isinya. Selama 3 episode pertama, tidak ada satupun cerita yang penting, tidak ada story, dan juga tidak ada development karakter. Satu-satunya yang bisa dilakukan Kazuma hanyalah mencuri celana dalam seorang perempuan. Kasihan Kazuma. Menarik nih sudut pandangnya ya. Dia bisa kepikiran tuh 3 episode tidak ada development karakter, dan selama 3 episode yang bisa MC lakukan hanyalah mencuri celana dalam. Ini kalimatnya keras banget nih. Aku bingung kenapa anime ini bisa mendapatkan skor yang tinggi dan kenapa rankingnya bisa 300. Ini dibikin tahun 2019. Ini harusnya berada di peringkat 11.300. Ini adalah hal yang memalukan dan juga menjijikan. Bagaimana bisa sesuatu yang sangat bodoh dan sangat dangkal bisa menjadi sangat populer. Keseluruhan cerita anime ini adalah tentang karakter utama yang dikelilingi oleh para wanita. Ya beginilah. Yang satunya bodoh, yang satunya tsundere, dan yang satunya adalah orang mesum masokis yang suka untuk disiksa. Ini sangatlah menjijikan. Wow. Kita sudah dapat 2 poin ya. Poin pertama dia pengen ngomong kalau 3 episode pertamanya tuh kosong, tidak ada development karakter sama sekali buat Kazuma, dan juga bagi dia melihat Konosuba sebagai anime harem yang dimana Kazuma dikelilingi oleh banyak cewek cantik lah. Nah kalau menurut dia story di Konosuba tuh 1 doang dia kasih poin, tidak ada ceritanya sama sekali. Kalau artnya 6 oke. Tapi ini adalah sesuatu yang penting untuk anime. Gimana sih? Dia ngasih artnya 6. Buat dia tuh oke. Visualnya Konosuba tuh oke. Tapi ini bukanlah hal yang penting untuk suatu anime. Visual nggak penting buat anime? 2019 sudah ada exam loh padahal. Untuk sound 6. Siapa yang peduli dengan suara? Selama kau bisa mendengar suara karakternya dan juga efeknya. Benar. Kalau ini gue setuju nih. Soalnya gue nggak terlalu memperhatikan soal suara sih. Lanjut karakter. Dia ngasih 1 aja. Tidak ada development karakter di anime ini. Sangatlah tidak realistik. Ya intinya kalimat ini dia pengen ngata-ngatain karakternya Kazuma sama Aqua dan yang lainnya lah. Enjoyment 1. Tidak ada nilai 0, makanya dia pilih 1. Jadi kalau misalnya ada nilai 0, dia bakal kasih nilai 0. Saking dia tidak bisa menikmati anime Konosuba nih, makanya dia kasih enjoymentnya 1 aja. Malah kalau bisa 0 ya 0 aja. Secara keseluruhan dia ngasih Konosuba tuh 3. Kalau dari visual sama sound, buat dia Konosuba tuh tidak jelek. Tapi secara keseluruhan anime ini jelek dan juga overrated. Waduh, Konosuba dibilang overrated. Dan dia sama sekali tidak mengerti kenapa anime seperti ini bisa populer. Oke, jadi kita bisa ngeliat nih di review pertama dia tuh ngomongin soal Konosuba tuh tidak lucu. Ini pertama ya. Nah untuk review kedua, intinya tuh dia pengen ngomong kalau Konosuba tidak ada ceritanya dan tidak ada development karakternya. Dan buat dia ini anime sama sekali tidak menarik dan tidak bisa dinikmati. Oke, lanjut. Kita ke review ketiga. Ini review terakhir ya palingan ya. Ini dibikin tahun 2017. Wow. Seperti biasa, gue baca dulu. Wah, anjir. Nah, ini menarik banget nih kalimatnya nih. Setelah menonton anime ini, aku penasaran selama setahun. Kenapa anime ini bisa sangat populer? Dan bagaimana caranya anime ini bisa populer? Padahal anime ini adalah salah satu anime paling generik dan membosankan yang telah rilis dalam 10 tahun terakhir. Intinya ya, kalimat yang ini. Secara keseluruhan buat dia, anime Konosuba tuh tidak ada yang baru. Ini terlihat trace yang diambil dari anime fantasi lain. Dan juga bagi dia komedinya tuh tidak lucu, just plain komedi. Jadi kesimpulannya untuk kalimat ini, dia tuh pengen ngomong kalau dia tuh bingung kenapa sih Konosuba bisa populer dan bagaimana caranya Konosuba bisa populer. Padahal anime ini adalah anime paling generik dan membosankan dalam 10 tahun terakhir. Secara cerita, anime ini mengikuti banyak anime lain dan dia pakai istilah trace. Dan secara komedi, anime ini tuh nggak lucu, malahan komedinya tuh terasa datar. Lagi-lagi yang dibahas adalah komedi.
Nah, nilai jual dari anime ini menurut dia adalah mati dan pergi ke dunia lain, alias nilai jual dari anime Konosuba menurut dia adalah genre isekai-nya. Tapi buat dia, genre isekai di sini lebih terasa seperti game daripada terkirim ke dunia fantasi. Prediksi gua ya, tahun 2017 kan anime isekai belum banyak. Kemungkinan fantasy world yang dia maksud itu bukan merefer ke anime isekai loh, tapi merefer ke kayak Narnia gitu. Karena kan setelah banyaknya genre isekai, lu bakal setuju lah kalau ceritanya Konosuba tuh masuk fantasi lah dunianya. Lu bakal paham kenapa Konosuba milih latar kayak gitu kan. Nah, buat dia komedinya tuh terkadang lucu, tapi pada beberapa kesempatan komedinya tuh menyebalkan karena terlalu repetitif. Gue nggak terlalu paham ya, maksudnya komedi repetitif tuh kayak gimana. Mungkin kemungkinan tuh setup sama punchline-nya tuh sama-sama terus. Atau kemungkinan komedi di Konosuba kan ngandalin Sukomi, jadi karakter entah Aqua, Darkness ataupun Megumin ngelakuin sesuatu yang bodoh nih. Setelah itu bakal dikomentari sama Kazuma. Nah, di situ kan komedinya. Kemungkinan ini yang dianggap sebagai repetitif karena pola kayak gitu diulang terus. Mungkin seperti itu. Lanjut, kalimat ketiga. Anjir, buat dia animasi dia Konosuba tuh horrible loh, jelek loh. Dari pergerakan karakternya, proporsi tubuhnya, tidak ada yang make sense. Intinya gini untuk kalimat ketiga, dia pengen ngomentari soal animasi atau visual di anime Konosuba. Buat dia, visual anime Konosuba itu horrible, jelek. Bahkan buat dia, sekali lagi, buat dia, anime Entei pada zaman itu mempunyai visual atau animasi yang lebih bagus daripada Konosuba. Woi deh, dibandingkan sama anime Entei loh. Memang sepuh yang satu ini nih, bejat. Lanjut, kalimat ketiga. Lagi-lagi audio nih yang diomongin. Nah, kalimat ini dia pengen ngomongin soal background musiknya yang menurut dia tuh kurang tepat posisinya. Dan juga dia tuh tidak suka sama karakternya Kazuma yang suka banget teriak. Karena buat dia, teriakannya Kazuma bukanlah sesuatu yang enak untuk didengar. Ya itulah, pokoknya kalau soal suara ya, dia pengen ngomongin suaranya tuh begitulah. Intinya kalimat ini, dia pengen ngomongin soal background musik di anime Konosuba yang menurut dia tuh banyak yang kurang cocok itu penempatannya. Sama dia juga ngomentari soal karakternya Kazuma yang suka banget teriak. Dan buat dia, Kazuma yang teriak bukanlah sesuatu yang enak untuk telinga kita dengar. Lagi-lagi ya, kayaknya nih, Kazuma teriak tuh gara-gara dia Sukomi deh. Seingat gua ya, makanya dia suka teriak. Kesimpulannya buat dia, ceritanya Konosuba tuh membosankan dan mudah ditebak. Sama animasinya juga tidaklah terlalu bagus. Sehingga dia secara pribadi tidak merekomendasikan anime ini untuk orang-orang gitu. Jadi kita udah bisa ngeliat nih 3 pola ya. Orang ketiga ngomong kalau ceritanya Konosuba itu membosankan. Orang kedua juga ngomong kalau ceritanya Konosuba itu membosankan. Dan orang pertama ngomong kalau Konosuba itu tidak lucu. Jadi kita bisa lihat nih, cerita yang membosankan sama komedi yang tidak lucu dan repetitif. Itu dua hal yang diulang-ulang tuh dari 3 orang ini. Padahal nih beda tahun nih. Satunya 2016, satunya 2019, satunya 2017. Tapi poinnya tuh mirip-mirip. Jadi dari sini kita pun tahu alasan kenapa orang bilang Konosuba anime jelek. Karena buat mereka, yang jelek dari Konosuba adalah 2 hal tadi. Komedi yang repetitif dan tidak lucu, sama cerita yang membosankan dan juga tidak menarik. Kira-kira seperti itu untuk kata mereka Konosuba. Kalau buat gua ya, selama gua nonton Konosuba sih gua ngerasa lucu-lucu aja ya pas nonton Konosuba. Malahan kalau orang bilang gak lucu, buat gua sih lucu. Memang gak lucu banget, tapi setidaknya buat gua gak sampai pada tahap gua ngomong tidak lucu gitu. Malah menurut gua yang gak lucu tuh Shadow Garden. Konosuba masih lucu sih buat gue ya. Shadow Garden tuh kagak lucu soalnya. Kalau Shadow Garden baru kagak lucu. Konosuba mah masih lucu. Apalagi ngelihat tingkah lakunya Aqua tuh yang betul-betul tolol gitu. Yoi, biasanya yang suka komedi sarkas nggak bisa enjoy Konosuba sih. Konosuba tuh tipe komedinya kayak gue bilang tadi, pakai komedi Sukomi, kayak mirip-mirip kayak karakter Shinpachi lah di Gintama kan. Suka teriak gitu. Kalau dia ngelihat Gintoki lagi ngelakuin hal bodoh atau dia ngelihat Kagura ngelakuin hal bodoh, pasti kan dia komentari tuh sambil teriak. Sama kan Kazuma juga. Waktu Aqua lagi ngelakuin hal bodoh, Darkness lagi ngelakuin hal bodoh, Megumin juga lagi ngelakuin hal bodoh, Kazuma pasti komentari sambil teriak. Tapi ternyata teriak seperti ini jadi salah satu poin negatif bagi sebagian orang, dan menurut mereka itu adalah sesuatu yang mengganggu dikit-dikit dengar karakter teriak gitu. Gue jadi ingat kata mereka Kimetsu no Yaiba, si Zenitsu sama si gue lupa lagi yang kepala babi tuh. Itu kan mereka berdua juga suka teriak tuh. Makanya kan di reviewnya Kimetsu no Yaiba banyak yang tidak suka sama karakter mereka berdua gara-gara itu suka teriak. Sama Kazuma juga ketularan nih, gara-gara suka teriak jadinya tidak disukai. Kalau soal ngomongin visual ya, visualnya sih oke-oke aja ya. Untuk Konosuba nggak jelek-jelek amat kok. Cuma satu hal yang paling menonjol dari Konosuba yaitu bentuk tubuhnya yang terlalu dibuat melengkung gitu. Mungkin itu yang dimaksud sama salah satu review tadi tuh. Kan dia ngomong tuh kalau bentuk tubuhnya tidak proporsional. Kemungkinan merefer ke situ tuh. Karena karakter di Konosuba kan terlalu dibikin terlalu banyak lekukannya. Mungkin mereka bertiga lebih suka komedi jokes absurd kayak Nichijou. Iya mungkin ya, tipe komedi yang tidak bisa ditebak. Karena kan tadi salah satu komentarnya dia ngomong tuh kalau komedinya repetitif dan predictable, gampang ditebak. Itu komedi atau cerita ya? Cerita deh kayaknya.
bukan komedi. Tipikal komedi saut-sautan, yang satu bokeh berperan bodoh, yang satu Sukomi berperan meluruskan atau waras. Nah, itu yang gue maksud tuh. Ya, dari sini kita pun paham kira-kira apa saja review negatif untuk anime Konosuba. Kalau menurut kalian, apakah Konosuba itu jelek atau tidak? Apakah kalian setuju dengan review yang dikatakan orang-orang tadi? Atau ternyata kalian punya poin negatif yang tidak disampaikan sama ketiga reviewer tadi? Tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di konten kata mereka yang lain, dan bye-bye guys.